Sangat welcome, sangat positif sekali kegiatan ini yang terkait juga dengan tupoksi kami di LHK, khususnya di Kota Palembang ini. Dan sengaja pada hari ini kami mengundang dari rekan-rekan komunitas ekoenzim Sumatera Selatan yang hadir pada saat ini adalah Dr. Neni dengan Pak Haris ya, yang memberikan penjelasan bagaimana cara membuat ekoenzim dan bagaimana manfaat dari ekoenzim itu sendiri. Dan kami sudah bertekad semua jajaran kepala UPTD, bidang-bidang sekretariat akan membuat ekoenzim ini mulai tanggal 16 Januari ini, insya Allah 16 Oktober ini, insya Allah 16 Januari nanti pembuatan ekoenzim ini akan kita buka sama-sama, kita akan lihat hasilnya dan insya Allah akan bisa kita manfaatkan seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Haris dan Dr. Neni tadi. Jadi ada rencana katanya mau menjernihkan air itu? Betul, jadi kita lihat nanti hasilnya berapa banyak, karena tentunya hasil dari ekoenzim ini untuk menjernihkan air juga ada perbandingannya ya. Saya kira kalau misalnya untuk ya kawasan yang lebih besar, perairan yang lebih besar seperti Kambang Liwa, kemudian ataupun Sungai Sekanak tentunya juga sangat membutuhkan lebih banyak ekoenzim ini. Oke. Ekoenzim ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Tentang apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu adalah kita menfermentasi bahan organik yang dihasilkan dari dapur, sampah dapur, untuk dijadikan suatu cairan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan. Contoh cairan itu apa, Bu? Cairan itu macam-macam, fungsinya bisa untuk, kalau di rumah tangga itu untuk ngepel, cuci baju, untuk cuci piring, termasuk untuk ini yang tanaman juga bisa. Ya, jadi rumah tangga, untuk taman. Nah, lebih jauh itu bisa juga untuk membantu luko misalnya. Itu bisa juga sampai ke situ aplikasi. Itu yang nanti untuk apa? Untuk ngepel aja atau untuk apa? Nanti kita buat satu jenis cairan, nanti itu bisa dipakai untuk semua kebutuhan. Kecuali kalau kita tambah lagi dengan lerak, jadi dia memang khusus, kalau tambah lerak ya bisa khusus untuk cuci piring, cuci baju, khusus memang dia berbusa. Tapi kalau yang biasa itu bisa dipakai untuk penjernih udara juga bisa. Nah, ekoenzim itu punya 4 keunggulan, dia sebagai katalisator, dekomposer, transformer, sama rekombinasi. Jadi bisa membantu bumi untuk menjadi lebih baik. Kalau misalnya tempat sampah kita buang, itu bisa hilangkan bau, karena ekoenzim juga bisa mengatasi kuman sama parasit, termasuklah yang dari manusia itu E. coli itu bisa diatasi oleh ekoenzim. Ekoenzim itu apa contoh yang bakal dia apa, tanaman apa sampah-sampah apa? Jadi ekoenzim itu cara buatnya itu dari air, gula, sama sampah organik. Sampah organik itu dari dapur. Jadi kalau kita masak sayur itu kan mungkin akar tidak kita makan, daun yang rusak, batang biasanya kan. Nah, sepanjang dia tidak kering sama keras itu bisa kita pakai. Dan pencampurannya itu kita pakai perbandingan 1:3:10. Jadi 1 itu gula, 3 itu bahan organik, sampah organik, kemudian 10 itu adalah air. Jadi gula kita bisa pakai gula aren, bisa pakai molase. Kalau gula pasir tidak bisa dipakai, karena dia sudah ada campuran kimia. Nah, kadang-kadang gula merah juga sudah ada campuran kimia, itu tidak bisa dipakai. Air bebas, bisa air hujan, air AC, air sumur, air sungai, itu bisa dipakai. Berapa lama fermentasinya? Nah, fermentasi itu memerlukan waktu sekitar 3 bulan paling cepat. Jadi 1 bulan pertama dia akan berubah menjadi alkohol, 2 jadi cuka, 3 baru jadi fermentasi. Nah, jadi sesudah 3 bulan itu baru jadi cairannya. Mau lebih lama dari itu juga boleh, minimal 3 bulan. Siapa nama kita, Kak? Haris. Bagi apa nanti, Kak? Saya di sini di komunitas ekoenzim Sumatera Selatan. Komunitas ekoenzim Sumatera Selatan. Komunitas, ya. Komunitas ya? Ada ya? Yang jelas dari komunitas ekoenzim Sumatera Selatan
yang sehari-harinya di PT Sunan Rubber. Nah, CS itu lah PT Sunan Rubber. Ya. Yang sama yang saya hormati Ibu Dr. Neni Rohyani MT IPM. Saya kira ini dari penelitian unsur juga Ibu ya. Ya dari Dawson pula Teknik Kimia UPGR ini apa Ibu ya? Universitas PGRI. Ya, selamat datang juga sama dengan Pak Aris. Terima kasih atas kehadirannya. Yang sama yang saya hormati Ibu Eka, nanti kawan-kawan dari mana tadi, dari Radar ya, Pak Asep. Iya. Di Desember ya, November Desember ya. Nah, di sini pada saat itu bulan 3 ya, kan seluruh jalan kan sepi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita yang dikurung di dalam rumah. Jadi selama ini kasusnya kemarin di Wuhan itu adalah asalnya metode buat sistem imun. Misalnya di sini contoh di Wuhan itu sesudah kejadian itu presidennya itu langsung sampaikan bahwa kalau bisa makan nabati, makanan nabati. Kenapa makanan nabati? Yang ini yang kita makan buah. Kecuali yang tadi, kalau umpamanya kelapa yang mengandung minyak itu nggak bisa Pak. Atau yang kulitnya terlalu kering kalau untuk buah, misalnya kulit dari salak, itu nggak bisa kita manfaatkan karena proses pengurayannya terlalu lama. Nah, jadi untuk buah-buah ini, kalau memang sudah ada yang busuk tapi dia belum berpulang, itu boleh digunakan. Bisa digunakan. Boleh, nggak apa-apa. Biji salak jangan ya. Itu alpukat buah-buahan yang mengandung lemak itu kita tidak bisa manfaatkan untuk ekoenzim. Itu yang saya bilang tadi, itu kan makanan. Jadi seperti alpukat, kemudian durian, kalau salak karena kulitnya, kemudian kulit dari ini juga singkong. Kulit singkong itu nggak bisa Pak. Karena terlalu kering. Kalau saya suka nikmati sayur-sayur sawi itu saya banyak kali itu sawi, kangkung itu silahkan aja digunakan. Ya, kita cacah bagusnya Bu. Jadi nanti dia pada proses fermentasinya dia menurun itu jadi serbuk nanti tersebut jadi lebih halus dan bisa kita jadikan pupuk Pak, atau kita manfaatkan kembali untuk dijadikan ekoenzim lagi. Gitu. Seperti 3 kilo Bu ya, kalau yang 10 liter tadi 3 kilo sayuran atau buah, akar-akarnya tidak apa-apa ya, seperti bayam, akar-akarnya tidak apa-apa, dicacah semua. Kemudian gula molase aja kita gunakan 1 kilo ya. Ya, jadi itu perbandingannya karena udah di apa, kalau umpamanya mungkin dipatenkan, itu perbandingannya itu 1:3:10. 1 bagian gula merah atau molase, kemudian 3 kilo untuk bahan organiknya, lalu 10 liter air. Itu aja. Jadi boleh umpamanya nanti pakai perhitungan aja Pak. Jadi yang jelas kalau umpamanya wadahnya ini kita harapkan 60% isi airnya. Jadi biar nanti kan kita masukkan molase itu akan bertambah kapasitasnya, volumenya, kita tambahkan lagi sayur atau buah masih bertambah. Karena nanti akan ada gasnya gitu. Nah, jadi tadi seperti kata Pak Haris, dianjurkan untuk wadah itu kita gunakan wadah plastik yang bermulut besar. Bersih ya, sudah dibersihkan ya kalau bekas cat ya. Kalau bekas cat harus bersih dulu, karena ada bekas cat. Ya. Untuk penimbangan itu baiknya begini, kita timbang dulu. Kalau memang tadi mau dicuci, baru kita cuci. Jadi maksudnya ditimbang dulu berapa kapasitas minyak. Karena takutnya kandungan airnya nanti akan mempengaruhi. Jadi timbang dulu baru dicuci ya. Cuci dulu. Kalau cuci dulu baru timbang isinya air. Timbang dulu aja Bu. Timbang dulu ya. Timbang dulu. Karena kalau sudah dicuci dulu baru ditimbang, kandungan airnya nanti Ibu Nanti kan ditiriskan juga. Oh, ditiris. Ya. Nah, ini Jadi Ibu Desi akan langsung masuk. Tadi sudah dilihat dan air 10 liter, gula molase 1 kilo, kemudian bahan organiknya 3 kilo. tipis-tipis. Busuk jangan. Busuk berulat itu jangan.
Jadi lagi dibuat oleh Ibu Desi untuk ini ya. Ya, benar Pak, benar Pak. Molase molase enggak Pak, biasanya dia dari pabrik gula Pak. Jadi kalau perbandingannya kalau apa namanya gula merah itu saya kan main juga gula merah batok, gula merah apa ceker, lalu saya gunakan molase. Jadi sekali lagi untuk ukurannya ditimbang berdasarkan berat. Jangan kita menggunakan takaran seperti ini. Kalau kita ambil takaran di sini 1 liter, itu berarti akan lebih dari 1 kilo. Karena kalau kita di sekolah-sekolah kayak gitu, berat jenis gula itu lebih berat daripada air. Jadi takarannya 1 kilo, bukan 1 liter. Kita pakai kilo untuk gula ya. Jadi ditimbang. Oke, lanjut ya. Sesudah bahan-bahan dimasuki. Kalau lihat cara Ibu Desi kayaknya udah biasa Ibu Desi. Udah biasa buat ya. Nah, jadi kalau sudah masuk semuanya dan sudah lengkap 1, 3, 10 itu udah cukup, kita tolong buat tangga dan bahan-bahannya. Ya, silakan.